Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Dan kali ini saya baru aja berbelanja mingguan sayuran teman-teman. Nah ini baru aja pulang dari pasar. Sekarang mau langsung bongkar barang belanjaan. Untuk belanjaan yang pertama di sini saya membeli jeruk nipis 1 kg, harganya Rp8.000. Ada tomat Rp5.000. Kemudian ada labu siam. Labu siamnya itu Rp5.000 tapi bareng dengan labu kuning ya teman-teman. Kemudian ada cabai keriting Rp5.000, serai dan lengkuas ini Rp5.000 juga. Tahunya Rp5.000. Nah ini dia si labu kuningnya. Jadi tadi Rp5.000 dapatnya labu siam 1 biji dan labu kuning sepotong gini. Lalu saya juga membeli terong lalap teman-teman yang kecil-kecil itu harganya Rp5.000. Kemudian ada rebung Rp5.000 udah diserut. Kemudian di sini ada mie putih yang ukuran besar, harganya itu Rp10.000 per 1 bungkus. Nah kemudian ini ada wortelnya ini Rp5.000. Lalu saya juga membeli kemiri Rp5.000. Ada cabai rawit itu harganya Rp10.000 teman-teman. Kemudian saya dapat gratisan cabai keriting, jadi saya gabungin aja dengan cabai keriting yang tadi saya beli. Ini disatuin aja. Alhamdulillah ya dapat banyak cabai keritingnya. Nah kemudian yang terakhir ada bawang merah. Bawang merah saya beli 1 kg, harganya Rp35.000. Jadi nanti itu rencananya saya mau membuat bumbu dasar merah dan putih untuk pemakaian bulan Ramadan. Jadi semua bahan-bahannya udah saya persiapkan dari sekarang ya, termasuk si bawang merah dan si cabai keriting ini. Oke teman-teman, lanjut ya, kita langsung food preparation aja. Masukin ke dalam food container masing-masing sayurannya. Yang pertama itu ada rebung, saya masukin ke dalam food container. Jangan lupa ditambahin air biar rebungnya bisa awet, tahan berhari-hari di dalam lemari es. Kemudian lanjut lagi, saya mau menyimpan wortel. Jadi wortel saya simpan di dalam food container yang sebelumnya itu dialasin tisu bagian bawahnya. Dan wortelnya nggak saya kupas terlebih dahulu, gini aja teman-teman. Insya Allah ini juga bisa awet berhari-hari di dalam lemari es. Jadi ini food preparation ala saya ya teman-teman. Ini caraku yang sudah saya terapkan selama ini, dan alhamdulillah dengan caraku ini semua bahan makanan yang saya simpan di dalam lemari es ini bisa awet hingga berhari-hari. Udah berhasil di saya nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngikutin, ayo silahkan, tapi pastikan dulu tempat yang kalian gunakan bersih atau bebas dari yang namanya air, nggak basah ya teman-teman. Kemudian untuk sayurannya sendiri itu saya nggak cuci terlebih dahulu sebelum saya simpan. Jadi nanti ketika mau diolah baru saya kupas dan dicuci bersih. Nah untuk tahu saya simpannya seperti ini teman-teman. Pertama-tama saya cuci bersih dulu, kemudian saya rendam menggunakan air biasa. Ini juga bisa awet ya. Jadi ketika belum diolah, per 3 hari sekali saya itu biasanya mengganti airnya. Untuk
kemiri, saya langsung masukin aja ke toples bumbu kayak gini teman-teman. Ini di suhu ruang aja saya simpennya, nggak di dalam lemari es ya. Dan ini juga bisa awet kok, berbulan-bulan malahan. Sekarang lanjut lagi kita ke bumbu aromatik. Untuk serehnya saya potongin dulu batangnya seukuran dengan food container yang akan saya gunakan. Lalu saya langsung masukin aja ke dalam wadah yang sudah dialasin tisu juga permukaannya teman-teman. Nah kayak gini. Lalu ditutup, ini juga bisa awet sampai berhari-hari. Untuk bumbu-bumbu lainnya atau bumbu aromatik lainnya seperti lengkuas dan jahe, nanti di akhir video akan saya liatin bagaimana cara saya menyimpan agar awet teman-teman, gak kering dan aromanya masih tetap fresh ketika kita gunakan. Jadi kalau kalian pengen tahu tips cara menyimpan bumbu aromatik berbulan-bulan tanpa kering dan tetap awet aromanya, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Nah sekarang kita beralih ke dunia cabai-cabean teman-teman. Sebelum saya simpan terlebih dahulu saya copotin semua tangkai-tangkainya. Dan ini saya mau keluarin dulu tempatnya atau wadahnya teman-teman. Jadi khusus untuk cabai, wadahnya itu saya nggak simpan di wadah tertutup, tapi saya simpan di wadah yang berlubang kayak gini, semacam keranjang gitu ya teman-teman. Nah sebelum saya simpan wajib banget saya cuci bersih. Jadi nanti ketika mau dipakai langsung bisa digunakan aja tanpa harus dicuci kembali. Jangan lupa dialasin tisu alas permukaan wadahnya. Jadi kalau misalnya biasanya saya masak-masak lalu pengen menggunakan cabai, langsung saya ulek atau di blender aja. Kadang teman-teman bilang kok nggak dicuci terlebih dahulu. Nah karena ini alasannya teman-teman, saya udah cuci terlebih dahulu sebelum saya simpan atau sebelum saya nyetok di kulkas. Jadi insya Allah udah bersih ya. Begitupun dengan tomat teman-teman, saya cuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan ditirisin airnya. Setelah itu baru saya simpan ke dalam tempat atau wadahnya. Wadahnya pun wadah terbuka, nggak menggunakan food container tapi menggunakan wadah berongga atau semacam keranjang seperti ini ya teman-teman. Cara ini udah saya terapkan beberapa lama ya teman-teman dan alhamdulillah sukses, no busuk-busuk cabenya. Bahkan kalaupun lama nggak saya gunain biasanya kering aja tanpa busuk. Tapi kalau di rumahku stok cabai sebanyak apapun dijamin nggak bakalan awet tinggalnya teman-teman, karena memang di sini saya dan suamiku itu doyan makanan atau masakan pedas, jadi cabainya cepet banget habis. Kalau sebanyak ini cabainya paling lama bertahan 1 minggu teman-teman, itu paling lama ya. Biasanya juga 3 atau 4 hari udah habis. Tapi memang si cabai keriting itu saya nyetok lebih banyak karena rencananya saya mau bikin bumbu dasar merah. Oke teman-teman, sambil saya susun-susunin semua bahan-bahan makanan ini, saya juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir tapi belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke lanjut lagi, di sini saya mau nyimpan bawang merah ke rak bawang. Karena saya membeli 1 kg jadi jumlahnya lumayan banyak. Ini saya menggunakan 2 rak ya teman-teman, rak bawang dan rak rempah. Tadi di bagian rak rempah itu ada isinya ya, ada jahe teman-teman, tapi udah saya keluarin dan sekarang saya mau simpan bawang merah aja. Dan inilah semua belanja mingguan sayuranku teman-teman ketika sudah saya bersih-bersihin dan masing-masing sudah saya masukin ke dalam food container. Alhamdulillah kalau udah gini hati tuh udah tenang banget deh rasanya. Jadi nanti pada saat mau masak langsung dikeluarin aja, tinggal kupas-kupas ataupun langsung dicuci bersih kemudian diolah. Pokoknya ini praktis banget dan juga irit waktu. Menerapkan metode food preparation kayak gini dapat mempermudah kita sebagai seorang ibu rumah tangga dalam melakukan pekerjaan di rumah.
khususnya proses masak-memasak. Metode ini memang repot di awal teman-teman, tapi insya Allah untuk kedepannya kita bakalan lebih merasa nyaman dalam masak-memasak karena nggak perlu kejar-kejaran lagi dengan waktu, hemat tenaga pula, nggak capek teman-teman, tinggal cuci-cuci, cemplung-cemplung, jadi deh. Jadi kalau menurut saya nih teman-teman, apapun pekerjaan kita, ketika kita mampu untuk memanage waktunya, mengerti cara mengatur jadwal kita, insya Allah akan terasa ringan ketika kita harus melakukan semua secara berbarengan. Apalagi kalau kita berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya bukan cuma untuk masak aja, tapi kadang kita justru malah menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam sehari itu di dapur teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Karena saya juga seperti itu, kalau misalnya udah di dapur dari pagi buta, nanti sudah masuk waktu zuhur masih aja di dapur. Tetapi setelah saya menerapkan metode food preparation beberapa tahun terakhir, saya lebih bisa mengolah waktuku teman-teman di rumah. Jadi saya yang mengatur waktu, bukan lagi waktu yang mengatur saya. Dan keuntungan lainnya ketika kita menerapkan metode food preparation kayak gini, itu bahan makanan kita anti mubazir teman-teman. Ketika kita menyimpan bahan makanan dengan metode yang tepat, insya Allah bahan makanan kita akan awet dan gak cepat busuk. Oke, lanjut lagi teman-teman, sesuai dengan janji saya di awal video, kalau di akhir video saya bakalan liatin ke kalian caraku menyimpan bumbu-bumbu aromatik agar wanginya tetap fresh dan gak kering walau disimpan berhari-hari di dalam lemari es. Nah, pertama-tama saya kupasin dulu, saya menggunakan lengkuas dan jahe. Setelah dikupas, lanjut saya potong-potong sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Untuk jahenya juga sama, saya potong sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika mau digunakan, langsung ngambil aja 1 potong atau 2 potong. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, setelah dipotong-potong, lanjut dicuci bersih. Pastikan ini sudah benar-benar bersih dan juga tiris ya airnya sebelum kita simpan nantinya. Nah, setelah itu kita memarkan atau digeprek seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Kemudian kita simpan, masukin ke dalam wadah food container atau wadah apa saja yang kalian gunakan. Yang penting menggunakan tutup. Nah, untuk jahe juga berlaku cara yang sama. Nah, seperti ini teman-teman ketika sudah dimemarkan semuanya. Kalau udah kayak gini, wadahnya langsung ditutup aja, kemudian masukin ke dalam freezer. Nanti pada saat kita mau gunakan, langsung dikeluarin aja, ambil 1 atau 2 potong, kita cemplungin ke dalam masakan kita. Dan untuk aromanya ini nggak bakalan berkurang sama sekali, masih akan tetap fresh ketika nanti kita gunakan. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat and see you on my next video. Bye!